Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali dengan apa yang kita alami pada saat ini, yaitu tentang kerusakan lingkungan. Memang benar bahwa di dalam diri manusia ada potensi untuk merusak, tetapi Allah mencintai orang-orang yang selalu melakukan perbaikan. Kiai Misbahul Munir akan menjelaskan untuk kita. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Berbicara tentang melawan nafsu, merusak bumi. Ini luar biasa, Habibana. Mengapa nafsu harus dilawan? Karena nafsu ini para jemaah sekalian maunya bikin onar. Nafsu itu pinginnya bikin rusak, bikin kemaksiatan. Dan Allah menciptakan nafsu ditanam di dalam tubuh kita. Makanya di dalam Al-Quran ditegaskan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsi, yang namanya nafsu selalu menggedor untuk menyuruh berbuat maksiat, berbuat jahat. Kecuali nafsu ma rahima rabbi, yang sudah dirahmati oleh Allah. Kalau kita sudah ikut aturan Allah, itu nafsunya namanya nafsu yang ikut rahmatnya Allah, ikut aturan Allah. Maka para jemaah sekalian yang saya hormati, mari kita bersama-sama berikhtiar, berupaya bagaimana sekiranya nafsu kita ini bisa diatur. Dihilangkan nggak mungkin. Saudara-saudara sekalian, kita perhatikan hari ini, subhanallah. Tadi Mas Agung menceritakan Jakarta ini polusinya itu luar biasa. Bahkan terbesar di Asia Tenggara polusinya. Ini kalau kita runtut, ditarik ke belakang dari mana itu polusi terjadi, katanya Habib Muhammad Syahab, itu berangkat dari perilaku manusia. Kita menggunakan bahan bakar tanpa batas, akhirnya Jakarta itu penuh dengan kendaraan, terjadilah polusi. Dan ini saudara-saudara sekalian bahaya. Jangan sampai kita menuruti hawa nafsu, kalau ditegur malah ngeyel. Ngeyel. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka yang suka ngeyel itu, la tufsidu fil ard, jangan kau bikin kerusakan di bumi. Apa jawaban mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Saya ini berbuat baik. Saya ini bermaksud menebar kemaslahatan demi kesejahteraan. Akhirnya apa? Yang namanya bumi, Mas Agung, Ustadz Yusha, itu dikeruk, diambil, mineralnya diambil, nikelnya diambil, minyak tanahnya diambil, gasnya diangkat semua. Akhirnya para jemaah sekalian yang terjadi karena sudah dipaksa, yang terjadi ya semacam ini. Minim-minimnya ya polusi, Habib. Minim-minimnya itu bengek kita. Betul-betul. Bukan Allah zalim, bukan. Ini terjadi oleh sebab apa? Bima kasabat aydin nas, oleh sebab ulah tangan manusia. Dan nanti yang paling parah nanti ini, kalau kita sudah mempunyai kemampuan yang hebat mengangkat apa yang ada di dalam kandungan bumi, yang paling
hebat nanti yang paling parah adalah kiamat kubro. Kiamat kubro. Karena manusia sudah bisa mengangkat mineral, bisa mengangkat nikel, bisa mengangkat dari bumi seluruh kekayaan bumi. Akhirnya yang terjadi apa yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Di akhir zaman ini Pak, tanda-tanda kiamat itu adalah yatatawaluna fil bunyan. Orang berlomba-lomba bangun sana sini tinggi-tinggian bangunan. Sekarang lihat banyak bangunan pencakar langit di dunia ini. Itu bagian tanda kiamat. Mengapa? Kalau kita telusuri sederhana, itu bahan bangunannya diambil dari mana? Dari gunung. Semennya dari mana? Gunung. Gunungnya itu paku bumi. Pakunya dicabut sama manusia. Ya goncang. Maka yang terjadi, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Idza zulzilatil ardu, bumi goncang. Sering ada gempa. Benar-benar goncang saat itu. Ibarat itu kaleng, kita ada di dalamnya, digoncang begitu, ya hancur lebur saudara. Orang berkata, wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan isi perutnya. Manusia bertanya, wa qalal insan malaha, ada apa ini? Maka saudara-saudara sekalian, jangan salahkan Allah kalau terjadi bencana di mana-mana. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah tidak zalim kepada hambanya, tidak. Yang zalim adalah kita. Makanya para jemaah sekalian, ayo saya ajak kepada para jemaah sekalian. Mari watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Taubatlah kepada Allah, kembali kepada Allah, hei orang-orang mukmin. Artinya kembali kepada Allah, perhatikan mana perintah Allah yang halal, yang mubah, mana yang haram, mana yang makruh. Pelajari. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan kemaslahatan, kebaikan. Karena harus kita akui seluruh perintah Allah yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh para kiai, para ulama, para habaib, itu tujuannya satu, yakni jalbul masalih wa darul mafasid. Mendatangkan kemaslahatan, lima solihil ibad, untuk kebaikan. Apakah itu berkaitan dengan iman? Apakah itu berkaitan dengan Islam? Apakah itu berkaitan dengan ihsan? 3 rukun agama itu. Pasti ujung-ujungnya kemaslahatan manusia. Dunia dan akhirat. Sekali lagi, dunia dan akhirat. Kadang-kadang kalau kita itu berorientasi kepada aturan atau syariat yang dibikin oleh manusia, aturan manusia, itu orientasinya ya kepentingan hanya di dunia. Kita hanya berpikir bagaimana sekiranya memenuhi hak asasi manusia, nggak pernah berpikir hak asasi hewan. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda perhatikan bagaimana Allah memperhatikan kepentingan hak asasi selain manusia. Bapak tahu jin? Bapak tahu jin? Bu, ibu kalau cebok, tahu cebok? Boleh pakai air, boleh pakai batu, boleh. Tapi nggak boleh Habibana pakai tulang. Pakai kue nggak boleh. Kalau kue itu makanan manusia, kalau tulang makanannya jin, sampai segitunya. Dan dilanjut nanti Mas Agung. Baik, terima kasih Kiai, luar biasa sekali sebuah nasihat yang mengingatkan kepada kita betapa ternyata di dunia ini kepentingannya bukan untuk manusia saja. Ada begitu makhluk yang tentu saja membutuhkan tentu saja kebahagiaan dan kehidupan yang luar biasa di muka bumi ini. Bagaimana mungkin manusia merusak bumi ini? Dan itulah tema-tema yang telah disampaikan Muqaddimah tadi oleh guru-guru kita. Selanjutnya kita kumpulkan beberapa pertanyaan yang akan dipandu oleh Syasha. Silakan Syasha. Terima kasih Mas Agung, dan pemirsa di sebelah saya sudah ada jemaah yang siap untuk bertanya dengan Bapak siapa Pak? Sino. Bapak Sino, silakan pertanyaannya disampaikan. Assalamualaikum guru-guru, Ustadz, Kiai, Habib. Izin bertanya terkait tema pada siang hari ini. Yang kita tahu karena akhir-akhir ini memang paling viral itu adalah polusi udara gitu kan. Nah pertanyaan saya adalah apa sih hukum
dari manusia yang turut menyumbang dalam arti pencemaran lingkungan yaitu polusi udara, apakah bisa dikatakan sebagai manusia yang membunuh saudara muslimnya sendiri atau umat manusia gitu kan? Karena kan yang kita tahu terkait dari data statistik yang ada gitu kan, bahwa banyak manusia yang meninggal itu karena penyakit yang disebabkan oleh polusi udara gitu. Apakah bisa manusia yang menyumbang polusi itu sebagai manusia yang membunuh gitu kan? Yang kedua terkait pandangan guru-guru, mungkin yang kita tahu adalah sekarang bahwa di berbagai wilayah gitu, di pulau-pulau juga sekarang ini sedang dilakukan pembangunan industri besar-besaran gitu kan, yang mengorbankan alam, menghilangkan hutan gitu kan. Nah, pandangan guru-guru terkait pencemaran yang dihilangkan oleh hutan ini gimana gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih, Masya Allah luar biasa pertanyaannya. Dan pemirsa tentunya sesaat lagi akan dijawab oleh para guru-guru kami di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.